Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Yang pertama, pembagian ilmu ekonomi. Menurut Stonier dan Hagu, ilmu ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, teori ekonomi, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Sebagai contoh, keadaan petani di Jawa Tengah, keadaan ekonomi Indonesia tahun 2010. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Dengan kegiatan ini, kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, pendapatan nasional suatu negara, utang pemerintah, dan jumlah uang beredar. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya, pengalokasian pendapatan bagi rumah tangga agar lebih efisien, penggunaan sumber daya bagi perusahaan agar memperoleh keuntungan atau laba maksimal. Yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan juga disebut sebagai ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi, dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data atau fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Tujuan kebijakan ekonomi adalah salah satunya mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karena ilmu ekonomi terapan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, akhirnya muncullah berbagai cabang ilmu ekonomi sesuai bidang yang terkait. Ada 8 cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang dibahas dalam ilmu ekonomi moneter ini seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas dalam ilmu ekonomi publik ini yaitu APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Yang ketiga ada ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan di dalam suatu industri. Nah, contohnya seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Nah, hal yang dibahas dalam ilmu ekonomi internasional ini contohnya seperti perdagangan antar negara. Yang kelima ada ilmu ekonomi regional.
Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keenam ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Yang ketujuh ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Nah, yang dibahas dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia ini yaitu masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Dan yang terakhir ada ilmu ekonomi syariah. Nah, ilmu ekonomi syariah ini bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ilmu ekonomi ini antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba dalam perekonomian, dan zakat. Nah, kali ini kita akan membahas ekonomi syariah secara keseluruhan. Ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara Islami atau berdasarkan ajaran agama Islam. Ekonomi syariah juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi yang diatur berdasarkan syariat Islam. Tujuan ekonomi syariah adalah falah. Falah itu sendiri diartikan sebagai kesuksesan yang hakiki berupa tercapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, ada ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan perseorangan atas faktor-faktor produksi berlaku. Namun, pemanfaatannya harus sesuai dengan kehendak pemberi amanah, yaitu Allah. Yang kedua, sistem rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Yang ketiga, negara diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam perekonomian. Yang keempat, penghapusan riba. Artinya perekonomian tidak hanya sekedar bebas bunga, namun juga bebas eksploitasi. Dan yang terakhir itu adanya zakat. Ekonomi syariah itu dapat berbentuk perbankan atau non-perbankan. Nah, berdirinya ekonomi syariah dipelopori oleh Bank Muamalat tahun 1991. Contoh yang menerapkan ekonomi syariah itu perbankan syariah dan pegadaian syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikut fungsi dari bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Yang kedua, menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang ketiga, memberi pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Salam sehat untuk kita semua.